Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa al-khatimi lima sabaqa an-nasiril haqqa bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah alaina bi ma'rifatil ilmi wa hassin akhlaqana bil hilmi wa sahhil lana abwaaba fadlika wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Diulang yang kemarin sedikit ya. Nikahul hurri lil amati wa aqsihi. Halaman 15. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nikahul hurri Nikahul hurri lil amati lil amati wa aqsihi wa aksihi la yajuzu la yajuzu lil hurri lil hurri an yatazawwaja an yatazawwaja raqiqatan raqiqatan aw mamlukatan aw mamlukatan wa dhalika wa dhalika bi alla yasira auladuhu minha ariqa'a illa bi arba'ati syurutin fayajuzu lahu nikahuha wa hiya kaunuha muslimatan wa khawful anati ayyizina illam yatazawwaj wal ajzu an sidaqi al hurrati aw adamu ridaha bihi aw faqdu al hurrati wa alla takuna tahtahu hurratun salihatun lil istimta'i wa mata ishtara huwa zawjatahu infasakha nikahuha amma al-abdu idza arada an yatazawwaja hurratan fala yajuzu li'annahu ghairu kuf'in laha illa in asqatat kata baris dulu tuh kan an tuh tapi in tuh in asqatat itu an ya diganti tuh hamzahnya di kata bawah diganti taruh bawah. Salah penerbit ini, bukan salah pengarang. Illa
إن أسقطت إن أسقط كفاءتها ورضي به وليها الأقرب فيجوز حينئذ والله أعلم الصداق والمهر والنحلة والطول والعطية كلها بمعنى واحد فمعناها لغة ما وجب بنكاح وشرعا ما وجب على الرجل للمرأة غالبا بسبب نكاح أو وطئ شبهة أو نحو ذلك ضابط الصداق كل ما صح كونه مبيعا عوضا أو معوضا صح كونه صداقا وما لا فلا والله أعلم الصواب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ الإمام المؤلف رحمه الله وعدام النفع به والبركات علومه وبكم في الدارين آمين. قال رضي الله تعالى عنكم. بسم الله الرحمن الرحيم. Nikahul hurri lil amati wa aksihi. Nikah seorang laki-laki yang merdeka. Lil amati, nikahin seorang budak perempuan. Wa aksihi, dan sebaliknya, seorang budak laki-laki menikahi seorang perempuan yang merdeka. Ini bagaimana hukumnya itu? Seorang laki-laki yang merdeka menikahi seorang budak, kemudian sebaliknya seorang budak laki-laki menikahi seorang perempuan yang merdeka. Ini bagaimana hukumnya? Jadi seorang laki-laki yang merdeka menikahi seorang perempuan yang budak, dan yang kedua adalah seorang budak laki-laki menikahi seorang perempuan yang merdeka. Maka Al-Habib Muhammad bin Salim bin Hafidh radhiyallahu anhu wa rahimahu, beliau mengatakan, la yajuzu lil hurri, tidak boleh bagi seorang laki-laki yang merdeka, an yatazawwaja raqiqatan aw mamlukatan, untuk menikahi, untuk mengawini raqiqatan, budak perempuan yang murni perbudakannya, aw mamlukatan, atau seorang budak yang memang dia miliki. Jadi nggak boleh seorang laki-laki yang merdeka, intinya nggak boleh menikahi seorang budak, baik budaknya budak orang lain atau budak yang dia miliki sendiri, baik budaknya budak yang murni masih budak atau budaknya yang sudah tinggal separuh saja. Tuannya bilang, apabila engkau membayar 1000 dirham misalnya, maka engkau bebas dari perbudakan. Ini budak perempuan mampu membayar separuhnya, 500 dirham. Ini budak perempuan disebut dengan budak muba'adah yang kemarin tuh. Ada budak mukatab, ada budak muba'ad, ada budak mudabbar yang kemarin keterangan itu. Ada budak ini disebut dengan budak mukatab, ada budak ini disebut dengan budak muba'ad, ada budak ini disebut dengan budak mudabbar. Yang kemarin tuh ya, udah ya. Ada mukatab, ada mudabbar, ada muba'ad. Kalau yang mukatab kemarin, tuannya mengatakan apabila engkau bisa membayar 1000 dirham misalnya, maka engkau terbebas dari perbudakan, disebut dengan budak mukatab.
Sementara yang kedua ada lagi disebut dengan budak muba'ad, yaitu ini budak sudah mampu membayar separuhnya. Tadi tuannya menentukan 1000 dirham. Ini budak sudah mampu membayar separuhnya, 500 dirham. Maka budak yang sudah membayar bisa separuhnya disebut dengan budak muba'ad. Yang ketiga disebut dengan budak mudabbar. Tuannya bilang, apabila saya meninggal dunia maka engkau terbebas dari perbudakan. Maka ini budak disebut dengan budak mudabbar. Jadi mau budaknya budak yang full, ini budak masih budak full, atau budaknya budak yang sudah tinggal separuh saja, yang disebut dengan budak muba'adah. Jadi ada budak perempuan yang masih full perbudakannya, atau budak perempuan yang tinggal separuh perbudakannya, karena tadi sudah membayar separuh dari ketentuan tuannya, disebut dengan budak muba'adah. Jadi hukum yang pertama, bagi seorang laki-laki yang merdeka tidak diperbolehkan untuk menikahi, tidak diperbolehkan untuk mengawini seorang budak yang murni masih perbudakannya, baik miliknya sendiri atau milik orang lain dalam madhab al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu wa rahimahu. Ini hukum yang pertama ini. Hukum yang pertama, seorang laki-laki yang merdeka tidak boleh untuk menikahi, untuk mengawini seorang budak perempuan, baik budaknya sendiri atau budak orang lain, baik full perbudakannya atau ini budak adalah budak muba'adah. Jelas ya? Jadi hukum pertama itu. Kenapa demikian? Tidak diperbolehkan seorang laki-laki yang merdeka untuk menikahi seorang budak perempuan. Wadzalika li'alla yasira auladuhu minha ariqa'a. Hal tersebut adalah agar anak-anaknya tidak menjadi budak-budak dari budak perempuan tadi. Jadi kalau seandainya bapaknya seorang laki-laki yang merdeka, kemudian ibunya adalah seorang budak perempuan, maka nanti anaknya ikut siapa itu? Ikut ibunya itu. Jadi bukan ikut bapaknya. Kalau bapaknya seorang laki yang merdeka, kemudian ibunya seorang budak perempuan, maka nanti ini anak menjadi apa? Menjadi budak. Dia punya nasab dari keturunan itu lebih kuat kepada ibunya kalau budak. Nah, ini dijaga oleh agama dalam madhab al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu wa rahimahu, bahwasanya seorang laki-laki yang merdeka tidak boleh menikahi, tidak boleh mengawini seorang budak perempuan. Tadi alasannya li'alla yasira auladuhu minha ariqa'a, agar anak-anaknya dari budak perempuan tersebut tidak menjadi budak juga. Kalau budak bapaknya merdeka, ibunya seorang budak, maka nanti anaknya adalah menjadi apa? Menjadi budak. Ya, ini yang dijaga dalam madhab al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu wa rahimahu. Ini hukum yang pertama. Jadi hukum yang pertama, seorang laki-laki yang merdeka tidak boleh menikahi, tidak boleh mengawini seorang budak perempuan. Tadi itu alasannya, tujuannya li'alla yasira auladuhu minha ariqa'a, agar anak-anaknya tidak menjadi budak dari budak perempuan tadi. Jelas ya? Ini hukum pertama itu. Illa bi arba'ati syurutin, kecuali ada 4 syarat. Kalau seandainya semuanya ada, 4 syarat ini ada, fayajuzu lahu nikahuha, maka boleh bagi seorang laki-laki yang merdeka untuk menikahi, untuk mengawini seorang budak perempuan. Kan tadi hukum yang pertama, seorang laki-laki yang merdeka tidak boleh untuk menikahi, tidak boleh untuk mengawini seorang budak perempuan, baik budaknya masih full perbudakannya atau sudah setengahnya, yang disebut dengan budak muba'adah. Sekalipun demikian tidak diperbolehkan dalam madhab al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu wa rahimahu. Kenapa demikian? Alasannya li'alla yasira auladuhu minha ariqa'a, agar anak-anaknya dari tuannya tadi, dari laki-laki yang merdeka tadi, tidak menjadi budak juga dari seorang budak perempuan. Bapaknya laki-laki yang merdeka, ibunya budak perempuan, maka anaknya nanti menjadi apa? Menjadi budak. Ini yang dijaga. Oleh karena itu tidak boleh laki-laki yang merdeka untuk menikahi, mengawini seorang budak, kecuali ada 4 syarat. Kalau seandainya 4-4-nya ini ada, fayajuzu lahu nikahuha,
maka boleh bagi laki-laki yang merdeka untuk menikahi, untuk mengawini seorang budak perempuan. Jelas ya? Jadi hukum yang pertama, seorang laki-laki yang merdeka tidak boleh menikahi, tidak boleh mengawini seorang budak perempuan. Alasannya li'alla yasira auladuhu minha ariqa'a, agar anak-anaknya tidak menjadi budak juga dari budak perempuan tersebut. Jadi kalau bapaknya laki-laki yang merdeka, anaknya istrinya adalah istri seorang budak perempuan, maka anaknya hukumnya hukum apa? Hukum budak. Ini yang dijaga dalam madhab al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu wa rahimahu. Kalau budak kayak barang, habis dibeli boleh dipakai, seperti itu budak, makanya tidak diperbolehkan dalam madhab kita, madhab al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu. Dijual lagi boleh, dipakai juga diperbolehkan, disuruh juga diperbolehkan tuh. Jadi demikian hukum budak tuh. Nah, ini yang tidak diperbolehkan dalam madhab al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu. Seorang laki-laki yang merdeka tidak boleh menikahi, mengawini seorang budak perempuan, tujuannya agar anak-anaknya tidak menjadi budak juga dari budak perempuan tersebut. Kecuali ada 4 syarat. Kalau semuanya terpenuhi, fayajuzu lahu nikahuha, maka boleh bagi seorang laki-laki yang merdeka tadi untuk menikahi seorang budak perempuan. Wahiyya, yaitu 4 syarat ini. Kaunuha muslimatan. Yang pertama, keadaan budaknya budak yang muslimah. Nggak boleh menikahi, fala yahillu li muslimin nikahu amatin kitabiyatin. Tidak boleh, haram hukumnya bagi seorang muslim laki-laki yang merdeka menikahi seorang budak perempuan ahli kitab. Tidak diperbolehkan. Syarat yang pertama, seorang laki-laki yang merdeka boleh menikahi seorang budak perempuan. Syaratnya budak perempuan tersebut harus yang apa? Harus yang muslimah. Tidak diperbolehkan, fala yahillu li muslimin nikahu amatin kitabiyatin. Tidak diperbolehkan seorang muslim, seorang laki-laki yang merdeka untuk menikahi seorang budak yang ahli kitab. Nggak boleh. Budaknya ini agamanya Kristen atau agamanya agama Yahudi. Tidak diperbolehkan bagi seorang laki-laki yang merdeka yang muslim untuk menikahi budak perempuan yang merupakan ahli kitab. Jadi syarat yang pertama, yaitu budak perempuannya harus yang apa? Harus yang muslimah. Yang kedua adalah wa khauful anati, ayiz zina illam yatazawwaj. Yang kedua syaratnya, laki-laki ini khawatir terjadi al-anat. Al-anat adalah az-zina, ayiz zina, khawatir terjadi perzinahan. Illam yatazawwaj, kalau seandainya dia sampai nggak nikah. Yang ada cuma budak doang. Kalau seandainya dia nggak bakal gagal nikah, maka dikhawatirkan akan terjadi apa? Perzinahan. Maka masuk syarat yang kedua, diperbolehkan seorang laki-laki yang merdeka boleh untuk menikahi, boleh untuk mengawini seorang budak perempuan. Syaratnya itu, laki-laki yang merdeka ini khawatir terjadi perzinahan apabila dia tidak sampai menikah. Jadi syarat yang pertama, budaknya harus yang apa tuh? Yang muslimah. Syarat yang kedua, laki-laki itu khawatir terjadi perzinahan kalau seandainya sampai tidak menikah. Yang ketiga syaratnya wal ajzu an sidaqil hurrati. Yang ketiga syaratnya, laki-laki yang merdeka ini nggak mampu untuk memberikan mas kawin, mahar kepada perempuan yang merdeka. Bagaimana gambarannya? Bagaimana contohnya? Bi'allam yajid mahral mithli. Laki-laki yang merdeka ini nggak mampu, nggak mendapatkan, nggak menemukan mahar mithil yang akan diberikan kepada perempuan yang merdeka ini. Nggak mampu dia, nggak mendapatkan sama sekali, nggak menemukan sama sekali. Dia nggak bisa memberikan, nggak mampu untuk memberikan, nggak bisa menemukan, nggak bisa mendapatkan mahar mithil yang mesti diberikan kepada seorang perempuan yang merdeka. Maka diperbolehkan laki-laki yang merdeka ini diperbolehkan untuk menikahi seorang budak perempuan.
Jadi yang pertama syaratnya budaknya harus budak yang muslimah. Yang kedua syaratnya khawatir terjadi perzinahan apabila tidak menikah. Yang ketiga adalah tidak mampu memberikan mahar mithil kepada siapa? Kepada perempuan yang merdeka. Mahar mithil misalnya dia punya kakaknya dikasihnya 20 gram, maka dia mesti memberikan 20 gram. Atau dia punya ibu, ibunya diberikan 30 gram. Ini laki-laki yang merdeka mesti memberikan berapa? 30 gram sesuai dengan mahar mithil yang berlaku di keluarganya itu, atau keluar dari pihak ayahnya itu. Mesti demikian, harus diberikan seperti itu. Yang disebut dengan mahar mithil seperti itu. Jadi kalau seandainya laki-laki ini nggak mampu memberikan, nggak mendapatkan mahar mithil, makanya kalau antum laki-laki pengen nikah, tanya dulu ke itu perempuan yang udah nikahnya berapa gram tuh. Oh 100 gram, kelenger gitu 100 gram. Jadi kalau mahar mithilnya di keluarganya biasanya tinggi 50 gram, 60 gram, itu berat banget itu. 1 gram berapa? 1 gram palang 150. berapa? Tukang emas semua 150 ini pas keliling di Senen pinggiran sebelah Trium. Opik udah enggak nih, mantap. Sekarang kerja di mana sih? JNT gitu. Marketin dirinya. Marketin diri aja. Jadi yang ketiga itu wal ajzu an sidaqil hurrati. Laki-laki yang merdeka ini nggak mampu apa? Nggak mampu memberikan atau mendapatkan menemukan mahar mithil yang mesti diberikan kepada seorang perempuan yang merdeka. Ini juga menjadi pelajaran bagi seorang perempuan ini. Ini perempuan lihat dari pihak keluarga perempuan yang udah biasanya maharnya berapa itu. Ini yang berlaku disebut dengan mahar mithil dari pihak ayah, dari pihak bapak itu. Saudara perempuan yang sekandung, saudara perempuan yang sebapak itu. Dari pihak ayah semua itu. Kemudian tantenya, kemudian bibinya itu berapa gram. Itu yang berlaku disebut dengan mahar mithil. Jadi perempuan jangan mau. Misalnya mahar mithilnya biasanya 30 gram, maka calon mempelai prianya mesti memberikan berapa? 30 gram. Ini yang disebut dengan mahar mithil. Atau kalau seandainya dari pihak ayahnya nggak ada, dari pihak ibunya itu. Ibunya berapa gram dulu dikasih ayahnya itu. Dia punya mas kawinnya sekian gram. Mesti seorang laki-laki yang menjadi calon suaminya mesti memberikan mahar mithil tersebut sesuai dengan yang berlaku di keluarganya. Jadi demikian tuh. Syarat yang pertama tadi yaitu budaknya harus budak yang apa? Yang muslimah. Yang kedua, laki-laki ini khawatir terjadi perzinahan jika tidak apa? Tidak menikah. Yang ketiga, tidak mampu memberikan mahar mithil kepada perempuan yang merdeka. Aw adamu ridhaha bihi. Atau perempuan yang merdeka ini nggak ridha diberikan dengan mahar mithil yang udah ada. Dia maunya lebih. Biasanya dari pihak keluarganya hanya diberikan 10 gram. Dia nuntut 30 gram. Jangan mau, Pik. Jual diri lagi. Kawin jual diri. Jadi gigolo. Jangan, Pik. Jadi nggak boleh gitu. Kalau ada perempuan yang demikian, jangan mau. Mahar mithil keluarganya biasa berapa gram? 10 gram. Udah 10 gram kasih. Jangan kasih lebih. Dia minta lebih, jangan, Pik. Cari budaknya dengan, Pik. Ya. Kalau udah nggak ada. Budak. Lain, pembantu bukan budak, bukan. Lain, bukan budak. Pembantu bukan budak, lain tuh. Bini apalagi bukan budak, bukan. Jadi sekarang budak udah nggak ada, tinggal hukumnya doang yang ada. Ini menunjukkan bahwasanya agama Islam ini hukumnya apa? Baqiyatun ila yaumil qiyamah, kekal, tetap lestari sampai hari kiamat. Jadi yang ketiga tadi, ini laki-laki yang merdeka tidak mendapatkan, tidak menemukan mahar mithil yang diberikan kepada perempuan yang merdeka, atau ini perempuan yang merdeka tidak redha, tidak senang diberikan mahar mithil yang ada.
pengennya lebih dari mahal mithil yang sudah diberikan setiap tahun atau setiap ada pernikahan di keluarganya, demikian sudah ketahuan sekian gram, ini perempuan nggak mau, maunya lebih, maka juga demikian laki-laki yang merdeka tersebut diperbolehkan untuk nikah kepada seorang budak perempuan. Jelas ya? Atau au faqdul hurrati, atau tidak ada sama sekali perempuan yang merdeka, bi'ad lam yajidha aslan, sama sekali nggak ada perempuan yang merdeka, yang ada budak semua. Perempuan yang merdeka nggak ada, maka diperbolehkan bagi laki-laki yang merdeka ini untuk menikahkan budak perempuan. Terpaksa itu, karena semuanya adalah sekampung budak semua, nggak ada lagi yang merdeka, maka laki-laki yang merdeka ini diperbolehkan untuk menikahkan seorang budak perempuan tadi. Dan sekali lagi, hukum perbudakan masih ada, budaknya sudah tidak ada, dihapus dengan hukum Islam. Datang agama Islam, dihapus perbudakannya, tetapi hukumnya masih apa? Hukumnya masih ada. Ini menunjukkan bahwasanya syariat yang dibawa Rasulullah SAW baqiyatun ila yaumil qiyamah, kekal, abadi, lestari sampai hari kiamat, tidak dapat dihapus oleh syariat manapun. Kemudian wa an la takuna tahtahu hurratun salihatun lil istimta'i. Jadi yang pertama syaratnya seorang laki-laki yang merdeka diperbolehkan menikahkan seorang budak perempuan. Budak perempuannya harus yang muslimah. Yang kedua, dia khawatir terjadi perzinahan jika tidak menikah. Yang ketiga adalah tidak mampu membayar mahal mithil kepada perempuan yang merdeka, atau ini perempuan tidak reda diberikan mahar mithilnya, mintanya lebih, atau sama sekali tidak ada apa? Tidak ada perempuan yang merdeka, yang ada semuanya adalah perempuan-perempuan yang budak, maka diperbolehkan bagi laki-laki yang merdeka tersebut untuk menikahkan seorang budak perempuan. Jelas ya? Mudah-mudahan ada yang rajin nih, ada yang ngebukuin, mudah-mudahan nanti dibukuin, ditulis, kasih tuh ke teman-teman semua itu, jadi manfaat insya Allah. Kemudian wa an la takuna tahtahu hurratun salihatun lil istimta'i, bahwasanya tidak ada di bawah naungannya hurratun salihatun, perempuan yang merdeka yang layak lil istimta'i, untuk diajak senang-senang atau bercumbu rayu. Nggak ada sama sekali di bawah naungannya tuh. Yang ada semuanya budak. Nggak ada di bawah naungannya perempuan yang merdeka yang layak untuk dijadikan sebagai perempuan untuk bercumbu rayu. Maka diperbolehkan bagi laki-laki yang merdeka tersebut untuk menikahkan seorang budak perempuan. Jelas ya? Jadi hukum yang pertama, seorang laki-laki yang merdeka tidak boleh dalam madhab al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu untuk menikahkan seorang budak perempuan. Alasannya li'alla yasira auladuhu minha aritta'a, agar anak-anak dari laki-laki yang merdeka tersebut tidak menjadi budak juga dari budak perempuan tadi. Kemudian kecuali ada berapa syarat tuh? 4 syarat. Kalau semuanya ada, maka hukumnya boleh bagi laki-laki yang merdeka untuk menikahkan seorang perempuan budak, seorang budak perempuan. Yang pertama, budak perempuannya harus yang apa? Harus yang muslimah. Yang kedua, dia khawatir terjadi perzinahan jika tidak menikah. Yang ketiga, tidak mampu memberikan mahar mithil kepada perempuan yang merdeka, atau ini perempuan yang merdeka tidak reda diberikan mahar mithil, mintanya apa? Mintanya lebih, atau tidak ada sama sekali perempuan yang merdeka. Yang keempat adalah tidak ada di bawah naungannya perempuan yang layak untuk jadikan apa? Bercumbu rayu atau bersenang-senang. Paham pik sebenarnya ke? Paham pik ya? Paham nikah pik. Kemudian wa matashtara huwa zaujatahu in fasakha nikahuha. Wa matashtara huwa zaujatahu in fasakha nikahuha. Yang bujangan, yang perawan nggak boleh haram, onani nggak boleh, masturbasi nggak boleh, hukumnya haram, tidak diperbolehkan. Allah melaknat laki-laki perempuan yang masturbasi, yang onani, tidak diperbolehkan, haram. Dalam madhab kita, madhab al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu, tidak diperbolehkan onani, tidak diperbolehkan masturbasi.
Jangan, hukumnya haram, tidak diperbolehkan. Jadi mau laki-laki mau perempuan tidak diperbolehkan apa? Onani atau masturbasi. Bagi perempuan masturbasi, bukan masturbasi, bukan masturbasi. Nggak boleh itu. Onani nggak boleh, masturbasi juga nggak boleh. Ada asap nggak asap? Tangannya buluan ntar Bu. Yang sering onani tangannya buluan ntar. Nggak boleh. Ada bulu nggak tangannya? Banyak bulunya. Kang onani dong. Nggak boleh, hukumnya haram. Laki-laki nggak boleh, perempuan nggak boleh, onani nggak boleh, masturbasi nggak boleh. Kecuali yang udah nikah. Yang udah nikah diperbolehkan. Bininya yang onaniin diperbolehkan tuh. Iya, yang penting bini jangan bilang cabai, jangan. Cabai lagi. Bangun kakak dong, bilang dulu, Uma, terus megang cabai enggak? Kalau megang cabai jangan. Minta tolong. Jadi kalau yang bujangan nggak boleh, yang masih perawan nggak boleh, onani haram, masturbasi haram. Kalau yang udah kawin boleh suaminya dengan tangan istrinya itu, dengan apa? Tangan istrinya. Ini udah ketawa. Asal nggak boleh asal. Tangan opik. Tangan opik dipinjam. Kelembaran pakai kaki. Pakai kaki. Injek aja injek. Jadi nggak boleh ya, nggak boleh masturbasi, nggak boleh haram, onani nggak boleh juga haram. Laki-laki perempuan nggak boleh, hukumnya haram, onani masturbasi tidak diperbolehkan. Dalam madhab al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhu tidak diperbolehkan onani masturbasi tadi kecuali seorang suami dengan tangan istrinya, maka diperbolehkan onani tapi dengan tangan istrinya. Pesan tapinya jangan menulis pegang cabai gitu onani ya. Enak kagak gitu, pejen lagi. Jadi perempuan nggak ada kalimat nggak bisa ya perempuan ya, sekalipun lagi head misalnya nggak bisa tuh, wajib hukumnya tuh layanin suami itu, tidak diperbolehkan menolak tuh, sekalipun dalam kondisi apa? Kondisi head. Bisa pakai apa itu? Bisa pakai tangan tuh perempuan dengerin tuh, bukan yang masih perawan, bukan, yang perawan bukan, nggak boleh, haram. Yang udah nikah suaminya minta lagi head, dia lagi men, diperbolehkan tuh pakai tangannya, jangan kaki, jangan diinjak. Jadi ilmu perempuan ya ini penting, ini perempuannya. Jangan alasan bang lagi head bang, jangan, nggak boleh nolak, tidak diperbolehkan tuh. Bersihin tangan kita, ambil hand body, buru-buru. Opik belum paham belum, tapi ngerti banget. Pahamnya kagak ngerti banget. Kalau gini nyambung ya, baru belajar buat bisa begitu. Iya, perlu dibilangin kayak gitu, takut khawatir nanti kelepasan, khawatir. Yang udah pernah taubatan nasuha, jangan ulang lagi. Yang udah pernah sekali, 2 kali atau 1000 kali. Kamar mandi ada cucunya. Njit. Diselokan dia mandi. Njit siapa? Udah punya cucu dari SMP coli. Nggak boleh coli pik ya. Opik keseringan coli. Udah punya bini boleh dicoli begini pik, boleh. Pakai tangan, jangan pakai kaki.
Yang udah kawin, yang belum kawin nggak boleh, haram. Yang udah pernah tobatan nasuha. Kalau Asap nggak pernah dia. Pulang. Sekali. Pernah dia. Gak pernah di rumah di luar. Udah sama di bawah. Sama udah sama, bukan coli sama. Kenapa ngomongin coli? Opik ya, opik. Bukan coli semua. Mukanya bukan nggak bohong, bukan coli. Ya. Sian banget. Nggak boleh haram. Jelas ya tadi ya. Jadi budak apa? Laki-laki yang merdeka tidak diperbolehkan menikahkan, mengawinkan seorang budak perempuan. Tujuannya apa tadi? Agar anak-anaknya tidak menjadi apa? Menjadi budak juga dari seorang budak perempuan tadi. Kecuali ada 4 syarat. Syarat yang pertama, budak perempuannya harus muslimah. Yang kedua, dia khawatir jadi penahan jika sampai tidak menikah. Yang ketiga, tidak mampu memberikan mahar mitil kepada perempuan yang merdeka. Atau ini perempuan yang merdeka tidak rela diberikan mahar mitil, bahkan minta lebih dari mahar mitil. Atau ketiadaan perempuan yang merdeka. Atau yang keempat syaratnya adalah di bawah naungannya tidak ada perempuan yang merdeka yang layak untuk apa? Bercumbu rayu. Nah, kemudian Habib Muhammad bin Salim bin Hafiz radhiyallahu taala anhu wa rahimahu, dia mengatakan wa matashtarahu wa zaujatahu, dan kapanpun si suami tersebut membeli istrinya, kan tadi udah dinikahin sama suaminya laki-laki yang merdeka, kemudian istrinya seorang budak perempuan, dibeli oleh suaminya ini istri. Gimana hukum pernikahannya? In fasakha nikahuha, batal pernikahannya. Tuh, batal pernikahannya. Kan tadi seorang budak perempuan sudah dinikahi oleh si laki-laki yang merdeka, otomatis sudah menjadi istrinya. Udah jadi istri malah diapakan? Malah dibeli oleh laki-laki yang merdeka ini, maka hukumnya pernikahannya in fasakha nikahuha, batal langsung pernikahannya. Seketika itu juga langsung batal pernikahannya. Hukumnya kembali menjadi hukum budak lagi. Makanya nggak boleh itu. Nggak boleh seorang suami membeli seorang budak perempuan yang sudah jadikan istrinya. Kalau sampai terjadi sudah dijadikan istrinya kemudian dibeli oleh suami tersebut, maka pernikahannya dihukumkan fasakh atau dihukumkan batal dalam madhab al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhu wa rahimahu. Jelas ya? Sekarang bagaimana seorang budak laki-laki? Apakah diperbolehkan untuk menikahkan seorang perempuan yang merdeka? Maka Al-Habib Muhammad bin Salim bin Hafiz radhiyallahu taala anhu wa rahimahu, beliau mengatakan ammal 'abdu idza arada an yatazawwaja hurratan, adapun seorang budak laki-laki apabila dia ingin menikahkan seorang perempuan yang merdeka. Jadi laki-lakinya budak, dibalik dengan yang tadi ya. Kalau yang tadi laki-lakinya merdeka, perempuannya budak. Kalau yang sekarang ini laki-lakinya seorang budak, kemudian ingin nikah kepada seorang perempuan yang merdeka. Ini bagaimana hukumnya? Fala yajuzu lahu an yatazawwajaha, maka tidak boleh baginya untuk menikahinya. Tidak diperbolehkan bagi seorang budak laki-laki, tidak boleh menikahkan, mengawinkan seorang perempuan yang merdeka. Kenapa demikian tidak diperbolehkan? Li'annahu ghairu kuf'in laha, dikarenakan laki-laki yang budak ini tidak sekufu, tidak sekafa'ah, tidak sepadan dengan perempuan yang merdeka. Keterangan kemarin ya, itu pelajaran yang dulu-dulu, yang awal-awal itu tentang kufu, tentang kafa'ah, bahwasanya laki-laki yang ajam tidak sekufu, tidak sekafa'ah, tidak sepadan dengan perempuan yang apa? Yang Arab.
Yang mana semua sudah terangkan semua itu. Jadi kufuk kafaah demikian. Kenapa demikian? Seorang budak laki-laki tidak diperbolehkan dalam madhab al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhu wa rahimahu untuk menikahkan seorang perempuan yang merdeka. Alasannya li'annahu ghairu kuf'in laha. Dikarenakan budak laki-laki tersebut tidak sekufu, tidak sekafaah, tidak sepadan dengan perempuan yang merdeka tersebut. Illa kecuali in asqatat kafa'ataha, kecuali perempuan yang merdeka ini dia menggugurkan kekafaahannya, dia gugurkan kesepadanannya, dia sendiri yang menggugurkan itu. Kan tadi hukum yang pertama seorang budak laki-laki tidak diperbolehkan untuk menikahkan seorang perempuan yang merdeka. Ini hukum yang pertama, tidak diperbolehkan. Kenapa demikian? Alasannya li'annahu ghairu kuf'in laha, dikarenakan laki-laki yang merupakan budak ini tidak sekufu, tidak sekafaah, tidak sepadan dengan perempuan yang apa? Perempuan yang merdeka. Kecuali perempuan yang merdeka ini menggugurkan kekafaahannya, digugurkan kesepadanannya itu. Kemudian waradiya bihi waliyuhal aqrabu, dan walinya ridha dengan hal tersebut. Sudah ini perempuan yang merdeka menggugurkan kekafaahannya, kesepadanannya, kemudian walinya yang akan menikahkan ridha juga. Bagaimana hukumnya kalau demikian? Fayajuzu hina izin, maka bolehlah bagi seorang budak laki-laki untuk menikahkan, mengawinkan seorang perempuan yang merdeka. Syaratnya dua itu. Ini perempuan yang merdeka sudah apa? Menggugurkan kekafaahannya, menggugurkan kesepadanannya dengan dari laki-laki yang merupakan budak tadi, dan walinya yang akan menikahkan ridha dengan hal tersebut. Dalam masalah ini, dalam masalah itu, maka diperbolehkanlah seorang budak laki-laki untuk nikah, untuk kawin dengan seorang perempuan yang merdeka. Jelas ya? Jadi hukum yang pertama, seorang budak laki-laki tidak boleh menikahkan seorang perempuan yang merdeka. Kenapa demikian? Li'annahu ghairu kuf'in laha, dikarenakan laki-laki yang budak itu tidak sekufu, tidak sekafaah, tidak sepadan dengan perempuan yang merdeka. Kecuali perempuan yang merdeka ini menggugurkan apa? Kekafaahannya, kesepadanannya, kemudian walinya yang akan menikahkan redha dengan hal tersebut, maka boleh ketika itu diperbolehkan seorang budak laki-laki untuk menikahkan seorang perempuan yang merdeka. Jelas ya? Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Laki-laki perempuan jangan lupa ini baca laqad ja'akum ya. Laqad ja'akum baca subuh, baca zuhur, baca asar, baca ba'da maghrib, ba'da subuh, ba'da zuhur, ba'da asar, ba'da maghrib, ba'da isya. Baca 7 kali itu. Laqad ja'akum. Kaifiatnya laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم.
فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. Tutup dengan kalimat sallallahu alaika ya Muhammad. Tutup dengan kalimat sallallahu alaika ya Muhammad, itu ya. Pas 7 kali tutup dengan kalimat sallallahu alaika ya Muhammad. Baca ba'da subuh, ba'da zuhur, ba'da asar, ba'da maghrib, ba'da isya. Jangan dilepas tuh. Jangan dilepas, baca terus istiqomahin tuh. Wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ilahi bijahil anbiya wal malaika wa bil awliya'i judlana bil ijabati ilahi tawassalna bi Qur'anikal karim tunawwir basyirati wa sam'i wa muqlati wa tulhimuni rushdi wa tarzuquni ilman yaqini tuwafiqni li husni ibadati bi asma'ikal husna tajudu bi taubatin nasuhin taghfiru li dhunubi wa zallati wa tanzuruni fi kulli halin wa lamhatin tunajji biha min hawli yawmil qiyamati wa bil mustafa rasulin tashrahu li sadri tuyassiru li amri wa takshifu kurbati wa bil anbiya'i wal malaikatil kiram tuhaqqiqu bit taqwa wa idraki ghayati bihim wa bil awliya'i tulhiquni bihim wa dhurriyyati wa syi'ati wa ashirati wa tasrifu anni kulla sharrin bihaqqihim wa syarran li syarrin min insin wa jinnati bi fadlika
حاجاتي إلهي بجاه الأنبياء والملائكة وبالأولياء جل لنا بالإجابة سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك الحمد لله على نعم الله الحمد لله على بركات الله الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا والحمد لله رب العالمين يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة.